Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya setiap nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka syariat yang mengatur cara beragama setiap umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna lahum syir'atan wa minhaja." Setiap masing-masing nabi dan rasul aku berikan kepada mereka syariat dan tata cara dalam beribadah. Akan tetapi dalam urusan akidah, tujuan beribadah, semuanya memiliki ajaran yang sama. Tidak ada yang berubah dalam akidah dan tauhidnya para nabi dan juga rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Dan telah aku utus kepada setiap umat seorang rasul, dan aku berikan tugas kepada setiap rasul tersebut untuk mendakwahkan umatnya an i'budullah, agar umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, wajtanibut taghut, dan agar mereka menjauhi taghut, semua yang disandingkan kepada Allah, semua Tuhan yang diaku-aku, yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah, tidaklah aku utus seorang rasul pun sebelum engkau ya Muhammad, kecuali aku wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sesembahan yang boleh untuk disembah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, tidak ada sesembahan yang benar illa ana, kata Allah, kecuali aku. Fa'budun, maka beribadahlah hanya kepadaku. Baru nanti tata cara ibadahnya dengan syariat yang tadi, masing-masing nabi diberikan syariat sendiri-sendiri. Maka tauhid tersebut yang mana Allah jadikan itu sebagai misi untuk setiap nabi dan rasul, ini adalah modal utama kita untuk masuk ke dalam surga yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Modal utama kita nomor satu tauhid ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan orang-orang Nasara, kata Allah, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam. Isa bin Maryam ini Allah, sembah dia, sama aja. Wa qala al-masih, padahal al-masihnya sendiri, yaitu Nabi Isa sendiri, dakwahnya, apa isi dakwahnya? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbukum wa rabbakum, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Innahu man yusyrik billah, dan ketahuilah, kata Nabi Isa diceritakan sama Allah, ketahuilah bahwasanya orang yang berbuat syirik kepada Allah, diperintahkan untuk nyembah Allah malah nyembah selain Allah, itu namanya syirik. Orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan bagi dia surga. Kemudian kemana tempatnya? Apa dikembalikan ke bumi? Tidak. Wa ma'wahun nar, kemudian rumahnya dia nanti adalah neraka, tempatnya dia nanti adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, kalau sudah masuk neraka seperti orang kafir ini, maka nggak ada yang bisa nolong. Allah bukan nggak bisa nolong, tapi Allah nggak sudi untuk nolong. Allah nggak mau, Allah sudah jelaskan itu.
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah nggak akan mau mengampuni orang-orang yang berbuat syirik sekecil apapun itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kata Allah, sembahlah Allah, jangan berbuat syirik syai'a, sekecil apapun. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sekecil apapun itu. Kalau besar ya dia selama-lamanya di neraka, kalau kecil maka Allah nggak akan kasih kortingan. Dia akan selesaikan dosa syiriknya itu sampai selesai. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka ini ayat yang sangat mengerikan, sekaligus kata para ulama ini adalah ayat yang paling mengandung harapan yang besar untuk setiap kaum muslimin. Mengandung harapan yang sangat besar. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Dosa di bawah syirik, yaitu maksiat, dosa-dosa besar, Allah akan ampuni itu. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan bagi siapa yang Allah kehendaki ini nanti ada beberapa saringan nanti di hari kiamat nanti. Di antara saringan tersebut adalah syafaat dari para nabi. Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjaring umatnya yang masuk neraka dikarenakan dosa-dosa besar itu. Dijaring oleh Rasulullah SAW. Rasulullah minta izin lagi, ya Allah, tolong lagi ya Allah, silahkan diizinkan lagi, diambil lagi oleh Rasulullah SAW dengan syafaatnya. Dan tentunya syafaatnya Rasulullah SAW pun modalnya juga sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah ditanya oleh Abu Dzar, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapa orang yang paling bisa mengharapkan syafaatmu di hari kiamat nanti? Kata Rasulullah apa? As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisatan min qalbih. Orang yang bisa mengharapkan syafaatmu di hari kiamat nanti adalah mereka yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam dirinya. Dia betul-betul mengatakan la ilaha illallah karena cintanya kepada Allah, karena dia hanya ingin beribadah kepada Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah. Dia mengatakan la ilaha illallah dengan taubat, hanya mengharap kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya dalam hidup adalah la ilaha illallah, surga baginya. Kata para ulama, yang dimasukkan ke surga adalah yang bisa akhir kalamnya la ilaha illallah dengan penuh maksud di dalam hatinya. Enggak hanya la ilaha illallah karena apalan saja, wallahu alam. Ya, hati urusan Allah. Barangkali ada orang yang sebelum meninggal ngomong la ilaha illallah, enggak tahu hatinya isinya apa. Tapi kata para ulama, yang diampuni sama Allah, la ilaha illallah sebelum meninggal dimasukkan ke surga adalah yang mengatakan la ilaha illallah dan di dalam hatinya penuh maksud kepada Allah, hanya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala Allah, takut dia dengan nerakanya Allah. Dia sandarkan seluruh nasibnya hanya kepada Allah. Tolong ampuni aku ya Allah. Maka tauhid inilah yang akan mengantarkan dia untuk menjemput ampunan dari Allah dan untuk mendapatkan izin dari Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Ya, syafaat dari Rasul, izinnya lewat Allah. Jadi mintanya hanya kepada Allah. Keliru orang-orang yang mengharapkan syafaatnya Rasulullah SAW, kemudian dia mintanya ke Rasulullah. Datang ke kuburan Nabi minta syafaat sama Nabi. Keliru besar. Justru itu termasuk syafaat yang ditiadakan di dalam Al-Quran. Kata Allah SWT, min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Bahwasanya di hari kiamat ini tidak ada jual beli, nggak bisa lagi mau suap-suapan seperti banyak pengadilan di dunia ini. Nggak bisa suap-suapan lagi. Wala khullatun, dan nggak ada pertemanan. Oh, aku kan saudaramu, ayo dong selamatkan aku kan anakmu, selamatkan. Nggak ada. Wala syafa'ah, dan nggak ada syafaat. Terus gimana terus ini ayat menyandingkan ayat atau dalil bahwasanya syafaat itu ada dengan syafaat tidak ada? Gimana? Ada orang yang bilang, oh ini orang-orang Wahabi ini nggak mau mengakuin ada syafaat. Bukan. Tapi di Al-Quran disebutkan syafaat ada yang nggak ada.
Allah yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min malakin fis samawat." Berapa banyak malaikat di atas langit, lebih banyak dari manusia yang dekat dengan Allah. La tughni syafa'atuhum syai'a. Enggak bermanfaat syafaatnya. Ditolak sama Allah. Maka bagaimana menunjukkan bahwa syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan syafaatnya orang-orang soleh ada, syafaatnya malaikat ada. Tapi kata Allah apa? Illa min ba'di ayyadzana Allahu liman yasha' wa yarda. Setelah mendapatkan izin dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah, dari dua belah pihak. Yang memberikan syafaat siapa? Nabi Adam kita mintain syafaat, nolak dia karena nggak diizinkan sama Allah. Rasulullah SAW yang diizinkan untuk memberikan syafaat itu. Dan siapa yang mau diberikan syafaat? Nabi Ibrahim hendak memberikan syafaat kepada bapaknya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya modal utama kita selamat dunia dan akhirat untuk mendapatkan ampunan Allah yang maha luas adalah apa? Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bersandar kepada siapapun selain Allah. Meskipun itu Nabi. Bukan karena kita mau kurang ajar sama Nabi, bukan. Tapi bukan haknya Nabi untuk kita mintain syafaat, bukan. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mengangkat siapapun kepada derajat yang bukan miliknya. Itu bukan kapasitasnya Rasulullah SAW untuk kita minta kepada beliau, bukan. Tapi kita kerjakan sunnahnya. Kita jaga wasiat beliau. Sehingga Allah SWT akan memberikan dengan itu hadiah yang besar, yaitu ampunan dan juga syafaat dari Rasulullah SAW. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Kata Allah, "Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, apabila kalian datang, kita meninggal, engkau datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau bermodalkan tauhid kepadaku, kau tidak pernah berbuat syirik kepadaku sama sekali, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak berharap kepada selain Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, menjadikan hukumnya Allah hukum yang tertinggi, maka kata Allah SWT, aku akan ampuni, aku akan datang menemuimu dengan membawa ampunan sebesar bumi juga. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah." Tidak ada satupun hambaku yang mengatakan, tidak ada satupun manusia yang mengatakan la ilaha illallah, thumma mata ala dzalik, kemudian dia mati di atas perkataan tersebut. Dia jaga perkataan itu. Dan itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, dia mengatakan Tuhanku Allah, kemudian dia istiqamah. Maksudnya apa? Istiqamah dalam mentauhidkan Allah, ibadahnya hanya untuk Allah. Cara beribadahnya baru ngikutin Rasulullah. Maka orang ini yang akan mendapatkan karamah. Ya, kemudian juga firman hadis Rasul SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kasih aku nasihat yang padat, komplit." Kata Rasulullah apa? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Maksudnya apa? Istiqomahlah di atas tauhid dan juga sunnah sampai kau mati. Maka kata Rasulullah, orang yang mengatakan la ilaha illallah kemudian mati di atas kata-kata tersebut,
illa dakhalal jannah, maka pasti dia akan masuk surga. Maka Abu Dzar, sahabat yang meriwayatkan hadis ini bertanya, "Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq?" Meskipun dia berzina dan mencuri, na'am kata Rasulullah, wa in zana wa in saraq. Ya, meskipun dia zina dan mencuri, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq?" Meskipun berzina dan mencuri ya Rasulullah, na'am wa in zana wa in saraq. Ya. Ditanya lagi berkali-kali sampai kata Rasulullah, na'am wa in zana wa in saraq wa in raghima anfu Abi Dzar. Ya, meskipun dia berzina dan mencuri, dan kau mau bertanya berapa kali pun aku akan tetap jawab dengan jawaban yang sama. Itu juga yang disebutkan oleh, yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah juga bertanya dengan perkataan yang sama. Wa in zana wa in saraq ya Jibril? Iya, wa in zana wa in saraq. Itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barangkali ada yang terbetik di kepalanya. Waduh, kalau kita punya Tuhan yang Maha Pengampun, ayo kita maksiat. Keliru, salah besar. Justru kata para ulama, faman ahsana dhanna ahsanal amal. Ketika Anda tahu Anda punya Tuhan, Anda punya Rabb, kita punya Allah yang Maha Pengampun, yang Maha luas ampunannya, justru disitulah kita harus memperbaiki amalan kita. Faman ahsana dhanna ahsanal amal. Yang mau berhusnudzon kepada Allah, maka hendaklah dia juga berhusnul amal, perbaiki amalannya, supaya mendapatkan balasan dari Allah yang luar biasa. Tidak ada satupun orang yang masuk surga kecuali dia akan mengkerdilkan amalan dia ketika di dunia. Dia akan kaget-kaget, ya Allah, aku beramal hanya sekecil itu, engkau balas dengan sebesar ini. Dan itu, ya, itu ampunan Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita baca, kita para ulama, kita betul-betul akan kaget-kaget yang luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan, ya, menyebarkan rahmatnya di hari kiamat nanti dengan seluas-luasnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sesungguhnya Tuhanmu ini maha luas ampunannya. Allah betul-betul akan saring neraka itu. Sampai-sampai orang yang di hatinya ada keimanan sekecil dzarrah, Allah akan keluarkan dia dari neraka. Syarat utamanya tadi itu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Maka sekarang kita tahu bahwasanya PR terbesar kita adalah belajar tadi itu. Makanya berkata para ulama bahwasanya ilmu yang paling penting adalah ada dua. Yang pertama adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, untuk membenarkan asyhadu alla ilaha illallah kita supaya genah, supaya lempeng. Dan yang kedua adalah ilmu fikih, supaya genah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita. Mana ajaran sholat yang benar sesuai yang diajarkan Nabi itu yang seperti apa? Zakat yang benar bagaimana? Ibadah yang betul bagaimana? Maka dua ini perhatikan kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وأقم الصلاة.